Assalamualaikum, selamat malam Pak Mada. Waalaikumsalam. Malam juga Pak Toto. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Pak Mada? Alhamdulillah baik Pak Toto. Alhamdulillah kalau begitu Pak Mada. Oh iya, tadi sempat telepon ya Pak Mada ya. Mohon maaf tadi nggak sempat ngangkat karena lagi di jalan. Ada sesuatu kah Pak Mada? Iya Pak Toto. Pengen sharing sama ada yang perlu diceritakan Pak Toto. Oke, siap Pak Mada. Mohon izin sebelumnya. Apa yang ingin diceritakan Pak Mada? Monggo. Ada deh Pak. Oke, siap. Eh, kita langsung aja Pak Mada ya. Ya, ke sesi tanya jawab. Oke, siap Pak Mada? Iya siap Pak Toto. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Mada menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus apa yang ingin didiskusikan atau difokuskan? Sejujurnya Pak ya, saya sedikit merasa tegang Pak. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi lebih efektif untuk bisa seimbang dalam mengatur waktu. Oke, tentu Pak Mada, saya menghargai perasaan Pak Mada. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak Mada? Ada Pak, tapi nanti di akhir sesi saja. Oke, kalau begitu kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Mada. Ya siap Pak Toto. Baik, apa tujuan yang ingin Pak Mada capai di sesi coaching ini? Terima kasih Pak Toto. Saya ingin mencari cara Pak Toto, untuk meningkatkan efisiensi waktu saya. Saat ini saya merasa kewalahan dengan banyaknya tanggung jawab, dan saya ingin memastikan bahwa saya bisa memberikan pengajaran yang terbaik kepada murid, dan tugas administrasi yang menumpuk juga bisa terselesaikan dengan baik Pak Toto. Baik Pak Mada, berarti ini terkait cara meningkatkan waktu agar lebih efisiensi ya Pak Mada ya. Dan apa selanjutnya, apa definisi tujuan akhir Pak Mada inginkan di sesi ini? Iya Pak Toto, saya ingin mampu mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas yang diamanahkan kepada saya dengan efektif, sehingga dapat menyimbangkan tanggung jawab pengajar, administratif, dan kegiatan lain dengan baik.
Wah, mantap Pak Mada. Luar biasa tujuan akhir yang Pak Mada rencanakan. Selanjutnya, apa ukuran keberhasilan yang Pak Mada inginkan di sesi coaching ini? Eh, Ukuran keberhasilan yang saya inginkan mampu untuk mengatur waktu lebih baik dengan menerapkan metode prioritas seperti itu loh Pak, teorinya Eisenhower Matrix untuk membedakan tugas yang mendesak dan tidak mendesak, sehingga semua kegiatan itu bisa berjalan seimbang dan efisien. Baik, saya mengerti. Sangat luar biasa Pak Mada. Mari kita gali lebih dalam. Bisakah Pak Mada menjelaskan lebih lanjut tentang kesehariannya di sekolah? Di bagian mana Pak Mada merasa waktu Anda paling terbatas? Iya Pak Toto, setiap hari saya harus mengajar di beberapa kelas, dan setiap kelas memerlukan persiapan yang berbeda. Selain itu, saya juga harus mengerjakan tugas administratif seperti mengisi laporan perkembangan siswa, mengatur inventaris, Ya, dan menghadiri rapat. Masalahnya, oke. seringkali saya tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik karena Ya, harus menyelesaikan administrasi lainnya. Seperti itu Pak Toto. oke. Iya. Jadi tantangan utama Pak Mada adalah kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk tugas mengajar dan administratif ya Pak Mada ya. Nah, saya mau tanya Pak Mada, Iya Pak Toto. apakah ada tugas tertentu yang terasa lebih mendesak daripada yang lain Pak Mada? Eh, Laporan perkembangan siswa biasanya memiliki tenggang waktu yang ketat Pak Toto. Dan jika tidak Ya, saya kerjakan tepat waktu, bisa berdampak pada rapor mereka. Selain itu, ya, ada juga benar. laporan administrasi yang harus saya sampaikan setiap bulannya. Baik Pak Mada, ya saya paham akan hal itu. Sekarang boleh saya tanya lagi, bagaimana biasanya mengatur waktu untuk menyelesaikan semua tugas ini, Pak Mada? Apakah ada metode tertentu yang sudah Anda coba? Iya Pak Toto, saya sudah mencoba membuat daftar tugas harian. Tetapi Ya, ya itu bagus. seringkali ada halangan yang tidak terduga, seperti permintaan mendadak dari rekan guru atau kegiatan Ya, ekstrakurikuler yang harus saya hadiri. Akibatnya, ya, jadwal saya jadi kacau dan saya tidak bisa menyelesaikan semua tugas dengan maksimal. Seperti itu Pak Toto. oke. Baik, Pak Mada. Jadi metode daftar tugas belum sepenuhnya efektif ya bagi jenengan. Nah, apa perasaan Pak Mada ketika tugas-tugas tersebut tidak selesai dan waktu Anda semakin sempit? Iya Pak Toto, saya merasa bingung dan kurang maksimal. Saya juga khawatir bahwa saya tidak memberikan pengajaran yang berkualitas kepada murid karena terlalu fokus pada administratif. Hmm. Itu membuat saya kepikiran sampai ke bawah mimpi Pak Toto. Oh ya, saking ininya ya, dibuat beban ya Pak Mada ya. Nah, baik Pak Mada, kita Iya akan Pak Toto. bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini Pak Mada. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Mada tambahkan? Saya rasa tidak Pak Toto. Itu saja yang paling terasa. Saya merasa sulit mengatur prioritas dan sering merasa terpaksa lembur untuk menyelesaikan semuanya.
Oke, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak Mada. Apa rencana dalam mencapai tujuan yang Pak Mada inginkan? Saya akan mempersiapkan diri dengan membuat tugas prioritas tentunya ya. Jadi saya akan fokus pada tugas yang berdampak langsung pada Ya, proses belajar mengajar, seperti persiapan materi dan bimbingan siswa. Tugas administratif bisa diatur agar dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu proses mengajar. betul. Tugas administratif tentu dapat diserahkan kepada guru lain dalam tim. Saya berencana membentuk tim kecil untuk berbagi tanggung jawab administratif. Untuk yang ketiga, saya akan mengatur waktu istirahat di antara tugas-tugas agar tidak cepat merasa lelah atau stres. Seperti itu Pak Toto. Keren Pak Mada. Sebuah rencana yang luar biasa yang sudah Pak Mada sampaikan. Nah, ini saya mau tanya Pak Mada, adakah prioritas yang Pak Mada miliki dalam rencana aksi itu? Prioritas saya adalah mempersiapkan hal-hal yang berdampak langsung pada pembelajaran siswa, seperti persiapan Oke, materi dan bimbingan. Efisiensi dalam tugas administratif bisa dicapai melalui delegasi atau penggunaan teknologi. Selain itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesejahteraan pribadi juga sangat penting untuk menghindari kelelahan, sehingga waktu untuk oke. pekerjaan dan pribadi bisa berjalan seimbang. Wah, mantap Pak Mada, luar biasa. Nah, ini sekarang kalau boleh saya tanya lagi, bagaimana strategi yang Pak Mada gunakan untuk membuat prioritas? Saya akan mengategorikan tugas-tugas tersebut berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya, dengan menggunakan metode Eisenhower Matrix. Oke, berarti menggunakan metode ini ya, Eisenhower Matrix yang mungkin akan prioritaskan ya Pak Mada ya, luar biasa, mantap Pak Mada. Selain itu, apakah ada strategi lain Pak Mada? Selain itu, saya juga akan menetapkan waktu khusus setiap minggu untuk menyelesaikan tugas administratif agar tidak terganggu Ya, saat mengajar. Misalnya, saya ya. akan menetapkan 2 jam setiap hari Jumat ya untuk menyelesaikan laporan dan administrasi. Saya juga akan mengeksplorasi penggunaan alat digital untuk membantu dalam pengelolaan tugas administratif. Misalnya menggunakan Google Sheets untuk mencatat Ya, perkembangan siswa atau mengatur pengingat untuk tugas-tugas yang akan datang. wah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Mada. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu mengatasi tantangan dengan lebih efektif terkait dengan pengaturan waktu ya Pak Mada ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Mada melihat tindak lanjut dari rencana ini? Eh, Terima kasih atas dukungannya Pak Toto. Saya sangat terbantu dengan coaching hari ini. Dalam melihat tindak lanjut dari rencana ini, saya akan berfokus pada Ya, betul. konsisten dengan rencana yang telah dibuat setiap hari. Saya akan mengikuti jadwal prioritas yang sudah disusun dan mengukur apakah tugas-tugas penting benar-benar terselesaikan sesuai rencana, Pak Toto. Nah, luar biasa. Baik, Pak Mada. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Mada terhadap rencana aksi yang sudah dibuat?
Ya Pak Toto, saya berkomitmen untuk bisa menetapkan prioritas pada tugas yang berdampak langsung kepada siswa, serta mengelola waktu Siap. secara efektif dengan menggunakan alat manajemen waktu untuk memastikan semua tugas tersebut selesai tepat waktu, Pak Toto. Wah, luar biasa Pak Manda. Kira-kira siapa siapa dan apa yang dapat membantu Pak Mada menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan keluarga, teman sejawat, kepala sekolah. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perkembangan saya ke depannya, Pak Toto. Wah, sweet Pak Mada, luar biasa. Bagaimana dengan tindak lanjut kegiatan coaching ini Pak Mada? Saya akan terus belajar dan mengatur waktu lebih efisien, Pak Toto, dengan prioritas-prioritas yang sudah direncanakan. Saya akan memulainya di waktu dekat ini. Oke Pak Mada, super sekali Pak Mada. Semoga apa yang diharapkan Pak Mada dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Siap, Pak Toto. Terima kasih atas coachingnya, Pak Toto, dan semoga sehat selalu. Sama-sama Pak Mada, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di lain hari ya Pak Mada. Jika nanti Pak Mada membutuhkan sharing ataupun coaching kembali, saya siap. Monggo datang lagi ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.